Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad habibil mahbub syafi'al ilal wa mufarrijil kurab. Wa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal alan faqad fazal muttaqun. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala aidan innallaha ma'as-sabirin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu perintah dari Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah. Kemudian sholawat, salam dan barokah semoga Allah karuniakan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah berkahnya melimpah juga kepada kita, wabil khusus yang hadir pada majelis hari ini. Kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. Baik perintah itu berupa kewajiban maupun perintah itu berupa anjuran. Dan marilah kita meninggalkan apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar istilah sabar, atau dalam bahasa Indonesianya sabar. Sabar sering diartikan dengan kuatnya mental, kuatnya hati, tahan uji, tidak mudah putus asa, semangat yang selalu membara, dan yang semisal dengan itu. Sifat sabar senantiasa dicontohkan oleh para nabi, para rasul, dan yang paling ke bawah adalah para ulama-ulama kita. Sifat dan sikap sabar mutlak diperlukan oleh setiap orang Islam, setiap mukmin. Karena dari sifat dan sikap sabar ini akan melahirkan pribadi yang mulia. Dari sifat dan sikap sabar juga akan melahirkan sikap berhati-hati. Dan sebaliknya, sikap dan sifat terburu-buru, tergesa-gesa akan senantiasa melahirkan kerusakan, merugikan orang yang bersangkutan, bahkan merugikan orang lain. Setelah kita menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk sabar dalam beberapa hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan taat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebagian dari ajaran agama adalah berisi perintah atau amar. Perintah yaitu tuntutan dari
Zat yang maha tinggi kepada makhluk yang terendah, yaitu manusia dan jin. Perintah memang sekali lagi pasti akan terasa berat, sebagaimana kita ketahui dari rukun Islam, mulai dari bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, haji, semuanya akan terasa berat dan semuanya membutuhkan kesabaran. Yang kedua, kita juga dituntut sabar dalam meninggalkan maksiat. Maksiat adalah sesuatu tindakan yang senantiasa menyenangkan bagi nafsu, tetapi sesuatu yang tidak mengenakan bagi hati nurani. Karenanya setiap orang yang selesai melakukan maksiat maka akan timbul penyesalan. Dan penyesalan itu ada kalanya ketika orang tersebut masih di dunia, dan ada kalanya penyesalan itu datang justru ketika orang itu telah memasuki alam kubur. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi maksiat, semuanya mutlak kita perlukan. Kemudian yang ketiga, kita juga dituntut sabar dalam menggunakan nikmat. Tanpa sifat sabar, tanpa sikap sabar, maka nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan senantiasa digunakan atau dialirkan kepada tempat yang tidak semestinya, atau bahasa agamanya akan melakukan perbuatan mubazir, entah itu berupa harta, entah itu berupa jabatan, entah itu berupa pangkat. Tanpa sifat sabar, orang akan menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang tidak semestinya. Bahkan yang lebih dari itu, nikmat itu akan dipergunakan untuk berbuat zalim terhadap orang lain. Orang yang dengan posisi yang tinggi, maka pasti egonya atau sombongnya itu lebih mudah ketimbang sabarnya. Kemudian sabar yang keempat adalah sabar ketika mengalami musibah. Dirangkum dari Al-Quran bahwasanya setiap mukmin akan mengalami cobaan berupa rasa takut miskin, takut segala-galanya. Kemudian kekurangan harta, bagi petani mungkin mengalami paceklik, bagi yang punya jabatan mungkin tidak naik jabatan. Kemudian cobaan selanjutnya adalah kekurangan kematian, berupa kematian, kekurangan sanak kerabat. Kemudian juga cobaan berupa kemiskinan. Tanpa sifat sabar, sikap sabar, kemiskinan akan mendorong orang untuk berbuat rakus, mendorong orang untuk mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Pendeknya, semua sifat sabar adalah hal yang diperlukan oleh kita, dan semua apa-apa yang dituntut oleh kesabaran itu semuanya telah dicontohkan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan para ulama. Pada akhirnya, marilah kita
merujuk kepada satu firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya dua hal ini sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Pada akhirnya, semoga kita selalu disifati oleh Allah dengan sifat sabar, sehingga dengan sifat sabar itu akan membentuk kita menjadi pribadi muslim, pribadi mukmin yang sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar washkuruhu wa qad ta'azzana biziyadati liman syakar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabis sadatil gharar amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullah wa'lamu annakum ghadan baina yadayillahi mawqufuna wa bi a'malikum majziyun wa an af'alikum muhasabun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Allahumma rida an kulli sahabati ajma'in wattabi'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa balligh jami'al muslimin min khair daraini ma yu'ammalun wansur wa fil ihsanika ala baldatina hadhihi wa sa'iri biladil islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.